Makasih. Selamat pagi, apa kabar? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Saya ingin melakukan konseling, Bu. Baik, ingin melakukan konseling. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Nama saya Nevia Lenani dari mahasiswa semester 3, prodi di DKV. Oke, baik. Ibu panggilnya Nevia ya? Iya. Oke, Nevia. Baik, sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum. Oh, belum pernah. Baik, jadi untuk proses konseling ini Ibu akan jelaskan sedikit dulu. Jadi kita akan memulai waktu itu sekitar 40 menit. Jadi kita akan melakukan konseling 40 menit. Nah, dalam 40 menit itu kalau misalkan memang nanti Nevia merasa kurang untuk sesi konselingnya, kita akan melakukan sesi konseling lagi. Jadi akan ada sesi konseling lanjutannya. Tapi kalau misalkan Nevia merasa cukup atas sesi konselingnya, berarti tidak ada sesi konseling lanjutan lagi. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nevia karena sudah memberanikan diri untuk konseling dengan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Tasya, sebagai konselor. Kemudian untuk selama kita melakukan proses konseling nanti Ibu berharap kepada Nevia itu untuk secara terbuka menceritakan cerita itu secara terbuka, secara jujur, dan Ibu akan menjaga rahasia Nevia gitu. Jadi Nevia nggak usah takut, ceritakan aja apa yang Nevia rasakan seperti itu. Baik, sebelumnya boleh diceritakan lebih lanjut lagi nih ceritanya Nevia itu kenapa sih bisa datang ke konseling kali ini? Saya merasa sangat tertekan dengan hubungan saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Oke, saya memahami. Bisa ceritakan lebih detail lagi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Saya merasa hubungan saya dengan pasangan saya sangat tidak sehat. Dia sering mengontrol apa yang saya lakukan, dengan siapa yang saya bicara, dan bahkan apa yang saya pakai. Saya merasa seperti tidak punya kebebasan. Oke, itu terdengar sangat sulit ya karena harus dikontrol. Terus bagaimana perasaan Nevia saat menghadapi situasi tersebut? Saya merasa sangat frustasi dan tidak berdaya. Saya mencintai dia, tapi saya merasa kehilangan diri saya sendiri. Oke, apakah Nevia sebelumnya pernah membicarakan hal tersebut dengan pasangan Nevia? Ya, sudah beberapa kali, tapi setiap kali saya mencoba bicara dengan dia dan marah mengatakan saya tidak menghargai dia. Saya sangat takut untuk berbicara lagi. Oke, jadi sebelumnya memang sudah dibicarakan dengan pacarnya ya, tapi setiap kali dibicarakan itu dia marah ya. Terus juga kayak tidak menghargai Nevia ya. Oke. Ibu bisa memahami ketakutan Nevia. Sangat penting ya bagi Nevia untuk merasa aman dan dihargai dalam hubungan, karena kalau misalkan tidak dihargai dalam hubungan kan tidak enak ya. Dalam situasi seperti ini sangat penting untuk fokus Nevia ini pada realitas hubungannya dan apa yang ingin Nevia capai ke depannya, apa yang Nevia ingin harapkan dari hubungan itu. Dari hubungan itu misalkan apa sih yang Nevia ingin harapkan dari hubungan itu gitu. Saya ingin merasa dihargai dan memiliki kebebasan untuk menjadi diri saya sendiri. Dan saya juga ingin hubungan saya saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Oke, itu merupakan keinginan yang sangat wajar dan sehat juga dalam suatu hubungan. Oke, mari kita coba mengidentifikasi langkah-langkah praktis yang bisa Nevia ambil nih untuk mencapai tujuan ini. Jadi kan tadi Nevia inginnya hubungannya dihargai, terus juga ingin menjadi diri Nevia sendiri, karena kalau misalkan dikontrol kan tidak enak ya. Oke, yang pertama penting untuk menegaskan batasan Nevia nih. Kayak misalnya Nevia bisa mulai dengan menyampaikan kepada pasangan Nevia bahwa Nevia itu membutuhkan ruang, membutuhkan space lah untuk diri sendiri dan untuk waktu juga untuk berinteraksi dengan teman-teman Nevia. Jadi
Nevia mungkin bisa komunikasi sama pasangan Nevia, Iya. ya kalau misalkan Nevia itu aku tuh butuh waktu loh, kayak aku tuh butuh ruang tersendiri, kayak misalkan untuk waktu sendiri, untuk diri sendiri, atau bahkan untuk teman-teman Nevia kayak gitu. Tapi saya takut dia akan marah dan meninggalkan saya jika saya berbicara dengan. Oke. Itu itu ketakutan yang wajar sih, karena kan sama-sama mencintai ya. Iya. Dia juga mencintainya, terus dia juga mencintainya. Namun ingatlah gitu, kalau misalkan hubungan yang sehat adalah tentang saling menghormati. Jadi kalau misalkan pasangan Nevia benar-benar peduli, dia akan mencoba memahami perasaan Nevia. Kalau misalkan dikekang itu nggak enak, ya kalau misalkan Nevia juga ingin punya ruang tersendiri gitu. Nah, menurut Nevia, apa pendapat Nevia tentang mencoba mendiskusikan perasaan dan kebutuhan Nevia dengan cara yang tenang dan tegas? Saya bisa mencobanya, tapi saya butuh keberanian untuk melakukannya. Oke, baik. Tentu kita bisa bekerja sama untuk membantu Nevia merasa lebih kuat dan lebih yakin. Nah, mari kita lakukan role play atau simulasi nih, kayak simulasi gitu kan, tentang bagaimana Nevia bisa mengkomunikasikan perasaan Nevia, dan saya akan menjadi pasangan Nevia, dan Nevia coba berbicara dengan pasangannya. Jadi anggaplah contoh, Nevia nanti akan mendiskusikan dengan berbicara dengan pasangan Nevia, tapi kita simulasi dulu nih, coba dulu di sini gitu. Nah, Nevia sebagai Nevia, nah Ibu sebagai pasangan Nevia gitu ya. Baiklah, saya merasa sangat tertekan ketika kamu mengontrol apa yang saya lakukan dan dengan siapa saya berbicara. Saya butuh ruang untuk menjadi diri sendiri dan merasa dihargai. Oke, itu sangat baik. Bagaimana perasaan Nevia setelah mengucapkannya? Saya merasa sedikit lebih kuat meskipun masih ada ketakutan. Walaupun ada ketakutan ya, karena memang kalau misalkan berbicara dengan pasangan itu tidak mudah, apalagi kalau misalkan tidak dihargain. Ya. Terlebih lagi dengan kasus Nevia, sebenarnya sudah banyak hubungan-hubungan yang toksik gitu ya. Semakin lama memang semakin sesek untuk Nevianya, dan juga tidak bagus untuk hubungan kedepannya gitu. Jadi seharusnya memang kalau misalkan dia mencintai Nevia, Nevia mencintai dia, harusnya memang bisa dibicarakan secara baik-baik gitu. Dan itu normal aja sih sebenarnya kalau misalkan memang Nevia merasa takut. Sebenarnya ini adalah langkah yang besar untuk menuju perubahan. Ingatlah juga bahwa Nevia berhak mendapatkan hubungan yang sehat, hubungan yang bahagia. Terus juga kita bisa terus bekerja sama untuk memperkuat keterampilan komunikasi dan membangun keberanian Nevia. Terima kasih, saya merasa lebih siap untuk menghadapi ini. Oke, sama-sama. Saya bangga, Ibu bangga sama Nevia dengan keberanian Nevia. Mari kita lanjutkan sesi berikutnya dengan membahas lebih lanjut tentang strategi yang bisa membantu Nevia mencapai hubungan yang sehat. Jadi karena kita terbatas oleh waktu ya, jadi tidak terasa 40 menit ini sudah mau habis. Ibu juga harus ada kegiatan lainnya. Jadi untuk proses konseling kali ini, apa sih yang bakal Nevia lakukan setelah melakukan sesi konseling ini? Saya akan membicarakan dengan pasangan saya setelah melakukan ini. Oke, baik. Jadi untuk langkah sekarang itu Nevia akan membicarakan dengan pasangan Nevia untuk
kayak yang seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau misalkan Nevia itu merasa sesak, Nevia itu merasa tidak dihargai, Nevia coba bicarakan dengan pasangan Nevia, walaupun memang itu sulit, tapi dicoba dahulu. Tadi kan sudah dipraktekkan ya, Nevia berbicara kepada ibu, anggaplah ibu sebagai pasangan Nevia. Coba nanti setelah sesi konseling ini selesai, Nevia bicarakan hal itu kepada pasangan Nevia, apakah memang pasangan Nevia bisa mengerti atau memang tetap tetap egois seperti itu. Jadi untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan sampai di sini. Berarti dapat disimpulkan untuk untuk proses konseling kali ini Nevia difokuskan untuk membicarakan hubungan Nevia kepada kepada pasangan Nevia. Kalau misalkan memang tidak ada perubahan seperti yang tadi ibu bilang, kita akan melakukan proses konseling lanjutan. Konseling lanjutannya itu nanti kita akan atur jadwal. Nanti Nevia bisa komunikasi dengan ibu kapan Nevia senggangnya dan kapan ada waktunya, dan Nevia bisa bertemu ibu lagi untuk proses konseling lanjutannya. Baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Nevia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Nevia. Ya, terima kasih. Selamat datang kembali. Bagaimana perasaan Nevia setelah sesi konseling kemarin berakhir? Selamat pagi Bu, saya merasa lebih baik setelah saya berbicara dengan pasangan. Tetapi saya masih merasa cemas tentang bagaimana menghadapi pasangan saya. Oke, masih merasa cemas ya? Iya, masih merasa cemas. Itu sangat wajar karena perubahan besar dalam hubungan bisa menimbulkan banyak kecemasan. Jadi makanya mengapa Nevia cemas? Apakah Nevia sempat memikirkan atau mencoba menetapkan batasan yang kita bicarakan sebelumnya? Ya, saya sudah memikirkan. Saya mencoba bicara dengan beberapa kali, tetapi dia selalu memutarkan balikan keadaan dan membuat saya merasa bersalah. Oke, jadi Nevia sudah sempat berbicara dengan pasangan Nevia, akan tetapi pasangan Nevia itu memutarbalikan keadaan dan membuat Nevia merasa bersalah. Seperti itu ya? Iya. Oke, ibu mengerti itu bisa sangat sulit dan frustasi juga. Apakah ada saat dimana Nevia merasa berhasil menetapkan batasan dengan jelas? Ada satu kali ketika saya mengatakan bahwa saya butuh waktu sendiri untuk berpikir, dan dia akhirnya setuju meskipun dia tidak senang. Baik, itu adalah langkah yang sangat positif. Meskipun dia tidak senang, Nevia berhasil menyampaikan bahwa kebutuhan Nevia dan dia menghargainya. Nah, bagaimana perasaan Nevia setelah itu? Saya merasa lega, tetapi juga khawatir tentang bagaimana dia akan bereaksi di masa depan. Oke, bereaksi untuk kedepannya ya. Oke, kekhawatiran Nevia ada betulnya, tetapi menghadapi reaksi pasangan yang mungkin tidak mendukung memang menantang, memang sulit gitu. Seharusnya kan kita pasangan mendukung satu sama lain ya, tapi memang untuk kasus Nevia ini agak sulit gitu karena pasangannya tidak sehat, tidak mendukung ya. Oke, mari kita rencanakan bagaimana Nevia bisa mengatasi situasi yang seperti ini di masa depan. Apa yang bisa Nevia lakukan jika jika pasangan Nevia mencoba memutarbalikan keadaan lagi? Mungkin saya bisa lebih tegas dan tidak membiarkan dia mengalihkan pembicaraan. Saya juga bisa kembali pada inti permasalahan dan menjelaskan bahwa perasaan saya. Oke,
Itu strategi yang baik ya, cara yang baik juga menjaga fokus Ya. pada perasaan dan kebutuhan Nevia bisa membantu dan mempertahankan batasan yang Nevia tetapkan. Nah, bagaimana jika tetap memaksakan pendapatnya? Saya pikir saya harus tetap tenang dan mungkin mengatakan bahwa saya butuh waktu untuk merenung sebelum melanjutkan pembicaraan. Oke, itu adalah langkah yang sangat bijak, Ya. memberikan diri Nevia waktu untuk merenung, bisa membantu meredakan situasi dan memberi Nevia kendali lebih. Nah, apakah Nevia merasa cukup nyaman untuk mencoba pendekatan ini? Saya pikir saya perlu lebih banyak berbicara dengan teman saya. Mereka selalu mendukung saya, tapi saya lebih sering merasa enggan membebani mereka dengan masalah saya. Baik, teman-teman dekat Nevia mungkin lebih dari bersedia untuk membantu Nevia. Mereka bisa memberikan dukungan emosional yang sangat Nevia butuhkan. Nah, bagaimana perasaan Nevia tentang berbicara tentang teman-teman Nevia itu kayak lebih sering, kayak misalkan curhat ke teman-teman Nevia tentang bagaimana ini bagaimana ya tentang hubungan Nevia misalkan. Jadi Nevia bisa mendapatkan dukungan emosional Nevia, jadi mungkin bisa cerita kepada teman dekat Nevia, curhat gitu. Gitu ya, aku curhat deh gitu. Mungkin kalau misalkan memang sudah dicurhatkan itu, apa yang ada di isi hati Nevia itu bisa lebih lega, lebih tenang gitu. Jadi jangan menanggung semuanya sendirian, coba bicarakan kepada teman dekat Nevia gitu. Saya rasa saya bisa mencobanya. Saya tahu mereka peduli dan saya tidak ingin merasa sendirian dalam situasi ini. Iya, itu langkah yang sangat baik, mempunyai dukungan yang kuat, yang sangat penting gitu. Nah, Nevia ini tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini ya. Jadi mari kita rencanakan lagi beberapa langkah konkret yang bisa Nevia ambil minggu ini untuk menjaga kesehatan Nevia dan memperkuat batasan Nevia yang sudah Nevia tetapkan. Baik Bu, terima kasih banyak atas dukungan dan saran-saran Ibu. Saya merasa lebih kuat dan siap menghadapi masalah ini. Oke, baik. Jadi nanti coba seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kalau misalkan Nevia berbicara dengan teman-teman Nevia, curhat dengan teman-teman Nevia, terus juga coba bicarakan kembali kepada pasangan Nevia. Terus kalau misalkan pasangan Nevia memutarbalikkan fakta, coba Nevia coba Nevia ini ya, butuh waktu untuk istirahat dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan pasangan Nevia memutarbalikkan fakta lagi, coba Nevia kasih jarak aja dulu biar Nevianya lebih tenang gitu. Pasti karena memang akan sulit, akan pusing, akan stres juga. Terlebih lagi Nevia kan semester 3 ya. Jadi pasti banyak tugas dari kuliah, belum juga mungkin pasti bakal kepikiran sih bagaimana hubungan Nevia dengan pasangan Nevia, belum lagi kuliah. Jadi coba aja yang tadi sudah kita diskusikan. Kalau misalkan memang ada perlu untuk konseling lanjutan, silakan datang kembali ke Ibu. Dan Ibu senang bisa membantu. Ingatlah gitu ya, bahwa proses ini perlu memerlukan waktu. Jadi nggak sekaligus bisa langsung jeder gitu. Enggak. Jadi memang perlu memerlukan waktu karena memang akan sulit gitu. Dan Nevia sedang sudah melakukan yang terbaik untuk diri Nevia sendiri. Kita akan terus bekerja sama untuk memastikan Nevia mendapatkan dukungan yang Nevia butuhkan. Terima kasih Bu. Sama-sama Nevia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.